Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita terkait dengan Google Spreadsheet. Kali ini saya akan menyampaikan penggunaan sebuah fungsi yang akan membantu kita dalam pengolahan data, yaitu XLOOKUP. Kalau sebelumnya kita mengenal VLOOKUP atau HLOOKUP untuk melakukan pencarian, nah ini ada yang lebih canggih daripada keduanya, yaitu XLOOKUP. XLOOKUP itu digunakan untuk mencari nilai dari suatu rentang atau suatu tabel data dengan kriteria tertentu yang kita ketahui. Oke, misalnya pada suatu rentang ini di sini ada tanggal, ada di transaksi, ada di donatur, kemudian ada CRM dan sebagainya. Nah, terkadang kalau sepertinya di suatu sheet kita memiliki sebuah ID transaksi. Misalnya saya kopikan, ID transaksinya adalah ID transaksi ini, begitu. Nah, kadang kita perlu bertanya-tanya nih, gimana kita mengetahui ID transaksi ini jumlahnya berapa atau nominal transaksinya berapa. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dulu kita bisa menggunakan VLOOKUP ya, tapi VLOOKUP dia kekurangannya hanya bisa melihat ke sebelah kanan saja dari suatu rentang data. Nah, untuk bisa melihat ke arah sebelah kiri, dia tidak bisa. Nah, kita menggunakan XLOOKUP untuk mendeteksi nilai ini. Jadi kalau seperti kita mengetahui ada search key atau ada key word yang kita ketahui di sini ada ID transaksi. Maka untuk mengetahui ini ID transaksi ini tuh jumlah transaksinya berapa sih atau nominal transaksinya berapa sih begitu. Kita gunakan XLOOKUP seperti ini. Dia ada search key, kemudian lookup rank, result rank, missing value, match mode, search mode. Nah, ini tiga hal yang sebenarnya jarang digunakan ya. Kita fokus di tiga yang pertama saja. Yang pertama search key, search key-nya adalah ini, search key-nya. Kita akan mencari ID transaksi yang ini, yaitu yang ada di A2. Kemudian lookup rank-nya kita akan mengecek ID transaksi ini itu ada di sini ya, yang ada di kolom C di sheet 1. Eh, jadi kita mau mengecek di kolom C itu ID transaksi yang nilainya sama seperti A2. Nah, kemudian kita misalnya mau mengetahui nilai jumlah ya, nilai jumlah. Nilai jumlah itu ada di tabel F. Ya, ada di tabel F. Jadi kita result result rank-nya itu itu sorot kolom F seperti ini. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Jadilah keluar nilainya adalah 2000. Jadi di transaksi ini nominal transaksinya adalah 2000. Begitu juga kalau sepertinya kita ganti dengan yang lain. Misalnya di transaksi yang ini, kita lihat di sini ya, ini nominalnya adalah 10.000. Kita tinggal cek di sini. Nah, maka dia dia otomatis mengikuti 10.000. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama kalau sepertinya dia ada di sebelah. Kalau tadi kan jumlah itu secara tabel penempatannya memang ada di sebelah kanan ya. Ada transaksi di kolom C, jumlah ada di kolom F. Jadi jumlah itu ada di sebelah kanan kolom C. Nah, bagaimana kalau sepertinya kita ingin mengetahui tanggal transaksinya? Nah, ini juga sama, tanggal transaksi. Kalau seperti ini, tanggal transaksi, kita tinggal lakukan hal yang sama, X lookup, kemudian search key-nya adalah ini. Kemudian A2 ini kita cari di kolom C. Kemudian resultnya kita dapatkan ini ya, tanggal transaksi yaitu kolom B. Tutup dan enter. Nah, kita dapatkan tanggal transaksinya adalah 12 30 Januari jam 12.00. Nah, bagaimana kalau sepertinya ada lebih dari satu ID transaksi? Contohnya misalnya saya membuat ini sama begitu ya. Jadi ini 1007, ini 1006, kemudian tadi saya ganti menjadi 1007. Ketika saya menggunakan XLOOKUP misalnya untuk menggunakan ini ya, kita lihat ya yang bagian 1007 yang di bagian atas nominalnya 165. Kemudian waktunya 12.59, yang 1007 di bagian bawah waktunya 12.36, nominalnya 400. Ketika saya kopikan ini ke sini 1007, dia akan memunculkan 165 dan memunculkan 12.59. 12.59 dan 165. Jadi kalau sepertinya
ada lebih dari satu ID transaksi yang sama atau search key yang sama, dia akan mengembalikan atau akan mengambil nilai search key yang paling atas. Begitu. Nah, XLOOKUP yang lainnya ini bisa menggantikan VLOOKUP ya. Bahkan fiturnya lebih canggih daripada VLOOKUP karena dia bisa melakukan pencarian ke arah sebelah kiri tabel. Kalau ke arah sebelah kiri lookup rank ya. Ini kan lookup ranknya ada di kolom C, sementara result ranknya ada di kolom B, tanggal transaksi. Nah, dia bisa ke arah kiri begitu. Nah, yang lainnya, XLOOKUP itu juga bisa mencari pencarian secara horizontal ya, secara horizontal. Misalnya kalau kita punya punya ini kan contoh di sini ya. Di sini ada ID transaksi dan ID donatur. Ini saya 6 lah ya. Kembalikan. Nah, di sini ada ID transaksi dan donatur. Sekilas ini adalah angka-angka saja. Tapi sekilas ini mirip gitu ya. Ini mirip. Nah, anggaplah kita punya suatu nilai gitu ya. Anggaplah kita memiliki suatu nilai seperti ini ya. Nah, kita ingin tahu nih 10004 ini ya 1708 1001 0004 ini dia ID donatur atau ID transaksi. Dia ID donatur atau ID transaksi. Nah, kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan XLOOKUP. Nah, XLOOKUP ini pencariannya secara horizontal. Jadi pertama kita anggaplah kita mengetahui kalau ini berada di suatu rentang tertentu begitu ya, suatu baris tertentu. Jadi kita gunakan search key-nya adalah ini F1, kemudian kita sorot baris ketujuh karena dia berada di baris ketujuh ya, lookup rank-nya. Jadi dia akan melakukan pencarian dari mulai kiri ke kanan. Ini ada nih gitu ya. Kemudian kita eh, result rank-nya kita ambil yang kolom yang baris satu. Jadi ketika nanti match dia akan mencocokkan yang kolom yang sama begitu. Kalau yang sebelumnya baris yang sama, kalau ini kolom yang sama. Ketika kita tutup, kita keluarkan nilainya, dapatlah ID donatur. Jadi nilai ini adalah nilai ID donatur. Jadi ini pencarian secara horizontal. Mungkin jarang, tapi cukup sekadar pengetahuan ya. Yang lebih banyak digunakan adalah pencarian secara vertikal seperti ini, begitu. Oke, itu saja teman-teman sekalian terkait dengan penggunaan XLOOKUP. Kita bisa menggunakan XLOOKUP di sistem filtrasi yang sebelumnya pernah kita bahas atau untuk hal-hal lain yang dapat membantu memudahkan pekerjaan kita sebagai pengolah data atau sebagai analis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.